Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Lilin Okta, dalam mata pelajaran PKWU semester 1, khususnya kelas 11 MIPA, 11 IPS, dan 11 Ilmu Bahasa. Kali ini, Ibu akan membahas materi perencanaan pemasaran, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa mengikuti materi kali ini. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, pada pertemuan minggu lalu, Ibu sudah membahas tentang sumber daya dan perencanaan administrasi, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sekarang Ibu akan membahas materi perencanaan pemasaran, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong, dalam bukunya Dasar-Dasar Pemasaran, mendefinisikan pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Dengan demikian, pemasaran tidak hanya bagaimana memasarkan produk supaya laku, tetapi juga memiliki nilai lebih bagi pelanggannya atau pembelinya. Contoh, si pembeli tidak malu menggunakan karena kualitas barang atau produk juga tidak kalah bagus. Kemudian beberapa aspek penting dalam pemasaran. Yang pertama adalah memahami seni menjual. Artinya, perusahaan membutuhkan tenaga penjual yang profesional. Dengan demikian, penjual tidak hanya mampu menjual produk, melainkan penjual juga harus mampu menjual kualitas produk. Kemudian yang kedua, menetapkan harga jual. Di sini ada beberapa cara menetapkan harga jual. Yang pertama, berdasarkan market based price. Menjual produk dengan harga mahal akan beresiko produk tidak laku. Sebaliknya, menjual produk dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk tersebut. Untuk itu, penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Dengan begitu, arti dari market based price yaitu menetapkan harga jual berdasarkan pasar, segmen pasar. Kemudian yang kedua, menetapkan harga berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Ketika di dalam menentukan harga, ada beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya bahan baku, yaitu biaya yang diperlukan untuk memperoleh bahan baku. Kemudian, biaya overhead, biaya yang dikeluarkan selain untuk pembiayaan bahan baku dan penggajian. Berarti biaya overhead meliputi biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, biaya listrik, serta biaya-biaya lainnya. Kemudian ada biaya tenaga kerja.
biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja baik dalam memproduksi barang jadi selama proses produksi, maupun biaya tenaga kerja yang bekerja di kantor. Contohnya, biaya gaji karyawan, uang lembur, insentif, bonus, dan lain-lain. Nah, untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka diperlukan mengetahui keseluruhan biaya-biaya tersebut. Ditambah lagi adanya penetapan laba berapa persen. Nah, itu yang dinamakan cost based price, menetapkan harga jual berdasarkan biaya-biaya pengeluaran. Kemudian yang ketiga, menetapkan harga jual berdasarkan break-even point based price. Artinya, pengusaha tidak mencari untung yang besar karena biaya produksi sampai dengan barang jadi mampu memutar keuangan perusahaan. Atau juga stok di pasar semakin banyak daripada barang menumpuk bisa dijual dengan titik impas. Jadi tidak untung, tidak rugi, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian aspek pemasaran yang lainnya adalah menganalisa kepuasan pelanggan. Dapat diukur dengan cara adanya keluhan dan saran. Menggunakan apa? Menggunakan isian formulir, kuesioner, uji sampling tanya jawab, melalui telepon ataupun situs jejaring sosial. Kemudian yang kedua, survei kepuasan pelanggan secara berkala. Sistem keluhan dan saran tidak bisa mencerminkan secara tepat dan akurat apabila hanya dilakukan sekali. Maka itu diperlukan survei berkali-kali untuk memperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, adanya ghost shopping atau mystery shopper. Tidak menutup kemungkinan suatu marketing menggunakan cara ghost shopping, artinya berpura-pura memperkerjakan orang sebagai pembeli. Nah, orang ini yang akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari produk tersebut. Materi selanjutnya adalah promosi. Promosi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengkomunikasikan, mengenalkan, dan memperoleh kepopuleran kepada pasar sasaran tentang suatu produk. Di sini ada 6 jenis promosi. Yang pertama, penjualan personal atau personal selling, artinya pemasaran yang ditujukan kepada konsumen secara langsung atau secara tatap muka. Jadi ketika penjual mendatangi konsumen ke rumah maupun ke mall, ketemu konsumen langsung ditawarkan barang. Itu namanya penjualan secara personal. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan dengan cara mengiklankan atau advertising. Artinya, memasarkan produk, mengenalkan produk secara tidak langsung melalui media sosial, website, baliho, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, promosi menggunakan promosi penjualan atau sales promotion. Artinya pemasaran jangka pendek untuk meningkatkan produk penjualan. Misalkan dengan cara mendiskon barang kita
atau memberikan pembelian beli 2 dapat 3, pembelian terbatas dengan iming-iming hanya hari ini saja loh, harga turun, besok harga sudah naik. Sering kita temukan seperti itu ya. Kemudian yang keempat, publication atau publikasi. Pemasaran dari pihak ketiga berarti pembeli ya, untuk memasarkan keunggulan dan kekurangan produk kita. Nah, bisa kita artikan dengan cara melakukan testimoni. Kemudian yang kelima, jenis promosi sponsorship. Artinya, meningkatkan pemasaran dengan memberikan bantuan produk. Contohnya, tim olahraga Cristiano Ronaldo dari Juventus akan didukung oleh suatu produk atau brand ternama. Nah, berarti nama brand tersebut akan ada di mana-mana. Misalnya di running text lapangan sepak bola. Kemudian di kaos yang dipakai tim Cristiano Ronaldo dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada pin of purchase, yaitu komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Artinya pemasaran dilakukan di tempat konsumen berada. Baik, materi pemasaran usaha kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar dari Ibu sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham. Seperti biasa, ada penugasan yang harus kalian kumpulkan pada Teams di channel tugas semester 1. Langsung kalian reply di sana. Penugasannya adalah buatlah perencanaan pemasaran untuk usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar yang sesuai di lingkunganmu. Nah, yang pertama, berdasarkan penetapan harga apa yang diambil. Misalkan saja saya menjawab, di lingkungan sekitar saya dalam menetapkan harga berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau disebut cost-based price. Karena saya akan menentukan harga dengan mendata biaya-biaya pengeluaran dari bahan baku, biaya overhead, dan biaya tenaga kerja. Baru ditambahkan laba berapa persen yang saya inginkan. Maka akan ada penetapan harga. Kemudian yang kedua, analisa apa yang saya pakai? Saya akan melakukan analisa berdasarkan survei kepuasan pelanggan dengan cara memberi rating pada produk saya melalui link yang saya berikan. Dengan cara link tersebut sudah diisi, maka diskon akan saya berikan untuk pembelian barang selanjutnya. Kemudian yang ketiga, promosi apa yang saya pilih untuk memasarkan barang saya? Saya lebih tertarik dengan promosi iklan produk saya menggunakan video. Video yang menarik membuat konsumen akan berlomba-lomba membeli produk saya. Video saya akan saya upload melalui sosial media. Dengan adanya sosial media, informasi barang akan cepat tersampaikan. Nah, penugasan ini dikumpulkan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, paling lambat pukul 20 untuk kelas 11 IPS 4 dan 11 ilmu bahasa. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen kalian di YouTube Ibu dan akan segera kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
Tetap jaga kesehatan ya.